Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muzamil Yusuf dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 240500403. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan penugasan, yaitu mengenai literasi digital dan kemanusiaan. Sebelumnya dengan Mas siapa? Oke, perkenalkan nama saya Diva Arianto Putra. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Saya sekarang masih semester 3 untuk prodi saya sendiri pendidikan teknik mesin. Oke, tidak perlu lama-lama, mari kita lanjut ke pertanyaan pertama. Oke, bagaimana Anda mengenali teknologi digital untuk pertama kalinya? Oke. Untuk pertama kalinya, ya Mas. Untuk pertama kalinya saya mengenal teknologi pendidikan itu waktu saya SD, Mas. Berarti ketika saya SD itu saya mengenal teknologi pendidikan itu pas waktu itu tuh kita tuh teman-teman saya main ke, kalau dulu tuh ada warnet Mas, warnet. Nah terus dari situ saya mengenal teknologi. Dan teknologi itu kayak, oh ternyata tuh teknologi bisa mengakses secara luas itu, mencari informasi dan berkomunikasi secara cepat gitu loh. Nah sampai situ saya nggak cukup belajar teknologi dari warnet saja Mas, saya sudah belajar dari HP dan masih platform lainnya Mas. Dan sampai teknologi menurut saya sampai sekarang itu sangat perkembangannya tuh di era modern sekarang tuh sangat cepat sekali Mas. Oh, gitu ya, Mas. Terus, ini lanjut pertanyaan yang kedua ini. Ya. Apa pendapat Masnya tentang perkembangan teknologi digital saat ini? Oke, menurut pendapat saya teknologi perkembangan teknologi saat ini tuh sangat cepat sekali ya Mas. Bisa dilihat, kayak saya tuh kadang mikir waktu kemarin saya baru belajar warnet, tapi sekarang sudah di tahun 2025 tuh kita tuh bener-bener sudah bisa lebih luas lagi. Iya, bisa ngelakuin apa saja dengan teknologi. Apalagi perkembangan ini tuh bisa secara luas gitu loh Mas. Ada yang di berbagai layanan, ada yang di berbagai pengelolaan data, informasi, dan ini perkembangan di era pendidikan, pekerjaan itu menurut saya aksesnya udah sangat luas. Sangat cepat itu mencakup menyeluruhnya ya Mas. Dan perkembangan ini tuh sangat udah memudahkan inilah Mas, efisiensi aktivitas manusia itu alhamdulillah lebih mudah karena adanya teknologi sekarang. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya Mas. Bagaimana teknologi digital membantu Masnya dalam kegiatan akademik? Oke. Menurut saya teknologi digital di akademik saya itu sangat membantu sekali ya Mas. Apalagi menurut saya itu teknologi ini tuh memberikan dampak manfaat, terus kemudahan untuk saya, mungkin bukan saya saja, tapi untuk mahasiswa atau siswa yang sedang menempuh di era pendidikan ya, sedang mencari pendidikan ilmu. Nah melalui internet ini tuh sekarang itu saya bisa mengakses berbagai ini loh Mas, materi yang diberikan guru atau dosen dengan secara luas, dapat mencari informasi, platform jurnal itu lebih mudah Mas. Kayak video pembelajaran juga. Nah, dan kedua tuh di Universitas Negeri Semarang itu menurut saya era teknologinya itu sangat membantu mahasiswa ya, seperti di
UNES itu ada platform yang namanya My UNES. My UNES itu kita bisa melihat jadwal kuliah kita. Jadi itu kita tidak repot-repot untuk apa ya, kebingungan gitu loh jadwalnya. Terus ada bisa kayak lupa jadwal gitu, tinggal terus cek aplikasi. Terus di situ tuh aplikasinya memberikan informasi berbagai hal yang di UNES. Terus kedua itu di UNES itu ada sistem Elena. Elena tuh sistem teknologi yang dapat mempermudah kita mengerjakan tugas sih mas. Berarti itu kita dalam mengerjakan tugas itu di situ tuh sudah dibikin jadwal, sudah dibikin deadline waktu terakhir. Jadi kita tuh tugasnya itu berbentuk file, bukan berbentuk kertas atau yang langsung tatap muka ke dosen, itu enggak mas. Berarti kita bisa mengerjakan tugas tersebut itu bisa dari rumah, dari kos, dan itu tuh menurut saya itu sangat membantu sekali. Dan yang ketiga yang paling membantu tuh di era teknologi sekarang untuk akademik saya itu sekarang tuh banyak berbagai platform yang membantu saya, sepertinya contohnya ya ada ChatGPT, ada Gemini, Perplexity, dan DeepSeek. Itu tuh sangat membantu sekali untuk saya mas. Apalagi dari situ belum cukup, ada pembelajaran yang berbentuk visual, bukan hanya tulisan saja, jadi ada visual gitu mas. Baik mas, lanjut ke pertanyaan selanjutnya tuh. Apa manfaat terbesar dari teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari mas? Yang saya rasakan ya mas, yang saya rasakan itu dampak manfaat terbesar bagi kehidupan saya sih terutamanya kemudahan ya. Dengan adanya teknologi ini tuh kita diberikan kemudahan gitu loh mas. Contohnya tuh semisal kita mau memberi informasi seseorang, kita tuh tidak perlu datang langsung ke orang tersebut. Misal orang itu jauh, itu tuh bisa lewat teknologi itu dengan mudah kita bisa kirim pesan jarak jauh. Dan kedua tuh saya bisa mengakses atau mencari informasi itu lebih mudah mas. Intinya itu teknologi bisa mempermudah mencari informasi gitu, dan mencari materi informasi gitu tuh bisa sesuai apa yang kita mau, seperti mengolah data, pembayaran online gitu. Nah ya cepat sebetulnya ya. Sekarang tuh sangat, entah dari itu hal layanan atau pekerjaan atau jasa atau pendidikan tuh semua sudah mencakup teknologi sih. Ini sangat, menurut saya dampak manfaatnya tuh sangat besar, sangat memberikan kemudahan sekali untuk saya pribadi. Terus apa ada risiko atau dampak negatif dalam penggunaan teknologi digital ini mas? Oke, menurut saya pasti ada ya mas. Soalnya setiap inovasi itu pasti ada plus minusnya, tergantung kita menyikapinya bagaimana. Menurut saya resikonya itu pasti ada, seperti informasi palsu atau informasi data kita yang suka disebarkan secara luas gitu sih mas. Dan terus kita ketergantungan, jadinya tuh kita semisal udah ketergantungan dengan teknologi itu kita ini mas, jadi gampang aktivitas kita itu jadi nggak produktif mas. Yang biasanya kita seharian ini bisa melakukan sosial dengan orang atau olahraga, itu kalau sudah ketergantungan itu susah. Nah yang kedua tuh informasi, karena di era teknologi sekarang tuh, apalagi di tahun ini, informasi sekarang tuh terlalu gampang menyebar gitu mas. Apalagi informasi itu belum tentu benar atau buruk tuh. Terus yang kedua tuh penyebaran data atau kebocoran data, itu tuh biasanya tuh ada sindikat-sindikat oknum yang tidak baik yang mau mencari kepentingan pribadi itu mas, biasa bisa mengambil data kita. Berarti kita harus pintar-pintar menyikapi dalam hal tersebut. Iya, itu harus. Terus bagaimana
dampak apa, bagaimana Masnya mengatasi dampak negatif dari hal-hal teknologi digital tersebut, Mas? Biasanya saya mengatasinya ini sih mas, misal mencegah saya ketergantungan dalam berteknologi ya mas. Saya itu biasanya itu berteknologi itu membuat jadwal terlebih dahulu mas. Berarti itu jam segini sampai jam segini waktunya saya tidur, jam segini sampai segini saya belajar, saya makan, jam segini kayak gini saya olahraga. Jadi itu kita tetap berteknologi tapi tetap teratur, tetap produktif, nggak ketergantungan. Terjadwal gitu ya? Nah terjadwal, ininya buat jadwal. Terus masalah yang kedua itu kan informasi, penyebaran informasi hoax kan. Nah itu tuh saya tuh sebelum membaca informasi tersebut tuh saya biasanya tuh mendalami terlebih dahulu. Jadi informasi tersebut itu sumbernya dari mana, benar atau tidak. Jangan asal langsung kita menyimpulkan informasi itu benar atau salah gitu loh. Jadi kita harus bisa dalam menelan informasi tersebut. Dan yang ketiga itu pembocoran data atau penyalahgunaan data. Berarti kita tuh semisal mau memasukkan data-data identitas pribadi kita ke teknologi atau platform apa atau website apa, kita tuh harus melihat terlebih dahulu aplikasi atau website ini tuh dijaga sama pemerintah nggak sih, atau ada badan keamanan sendiri nggak sih. Kalau semisal kayak nggak ada atau meragukan, itu menurut saya di skip sih mas, tidak perlu. Dan cara mengatasinya yang penting ya kita pintar bijak-bijak aja dalam melakukan teknologi, dalam menyikapi hal-hal tersebut. kita harus bijak dalam, dan terus kita jangan Mudah inilah kemakan hoax gitu juga ya. iya. Terus intinya kita tetap belajar bijak lah dalam menggunakan teknologi sebijak-bijaknya, entah itu dari kita atau untuk orang lain. Kita harus memperingatkan kita sebijak-bijaknya dalam berteknologi gitu. Terus teknologi digital apa yang menurut Masnya membantu mahasiswa saat ini? Menurut saya teknologi digital sekarang banyak ya mas, seperti ada yang membantu mahasiswa saat ini ya, contohnya tuh ada platform online seperti Google Classroom atau Moodle atau e-learning atau Google Meet itu mas. Nah salah satunya tuh ini tuh bisa mengumpulkan atau mengakses tugas itu lebih mudah, platform-platform yang saya sebutkan tadi. Nah selain itu aplikasi kecerdasan buatan sih mas, seperti ChatGPT atau AI yang lain kan sekarang banyak. Itu tuh kita tuh bisa memahami materi tersebut itu secara luas dan secara mudah. Jadi kita tuh meminta materi tersebut itu bisa lebih banyak, lebih mudah, terus kita belajarnya lebih gampang. Terus ada perangkat Zoom itu berarti memudahkan, semisal kita ada kendala tidak bisa tatap muka, itu tuh kita bisa melaksanakan dengan perangkat Zoom. Terus ada software yang lain atau mengatur ini, itu ada software Excel, Microsoft. Itu menurut saya tuh ini sangat membantu sekali di era sekarang ya. Terus apa harapan Masnya terhadap teknologi digital di masa mendatang? Oke, menurut saya berharap teknologi di masa yang akan mendatang itu teknologi ini itu dapat menghadirkan fitur yang lebih aman ya. Yang pertama itu lebih aman, terus efisien mas. Terus dan ketiganya tuh mendukung pendidikan itu secara menyeluruh. Jadi saya juga berharap teknologi itu dapat menyediakan akses yang lebih merata bagi semua kalangan gitu, bukan hanya untuk beberapa golongan saja, tapi saya ingin teknologi ini untuk bisa dirasakan untuk semua kalangan. Jadi itu pendidikan, intinya ini pendidikan ya. Nah, terus
selain itu saya berharap teknologi mampu menjadi alat pendukung kreativitas. Soalnya kan kreativitas di teknologi sekarang bisa dilihat, kreativitas anak bangsa ini sangat banyak ya. Nah itu menurut saya mungkin teknologi itu bisa membantu kreativitas anak-anak bangsa dalam negeri kita. Dan saya berharap juga dengan adanya teknologi ini kita menjadi lebih sebagai mahasiswa, sebagai pendidik, kita tuh menjadi lebih kritis dan lebih kritis, terus menjadi lebih bijak gitu. Nah, cukup baik, terima kasih banyak atas jawabannya dari Mas Diva. Intinya sih harapan saya dalam teknologi ini, harapan saya teknologi itu bisa juga menjadi fondasi kita sebagai rakyat Indonesia gitu lah. Apalagi khusus masyarakat Indonesia, rakyatnya, untuk pendidik ini tuh saya ingin teknologi menjadi fondasi kita untuk kemajuan masyarakat pendidikan kita agar lebih baik. Karena saya melihat di teknologi ini tuh manfaatnya itu secara luas sekali, Mas. Amin, semoga manfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih atas jawaban dari Mas Diva yang telah diberikan. Di wawancara ini kita mendapatkan banyak sekali wawasan tentang pentingnya literasi digital, mulai dari cara menyikapi informasi, menjaga etika dalam media sosial, sampai melindungi data pribadi. Sampai di video selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.